Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Murtakiyah dengan NIM 933103619, Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Ilmu Tasawuf kelas B yang diampu oleh Bapak Ahmad Shodiqil Hafil. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Banyak yang menganggap bahwa tasawuf itu adalah bid'ah karena pada zaman Nabi belum ada. Sebenarnya perilaku dan sikap Nabi sudah menyontohkan apa saja yang diajarkan dalam tasawuf, seperti selalu bersyukur, qanaah, ramah, dan lain sebagainya. Secara etimologi ada banyak pengertian tasawuf, misal sof yang artinya barisan, suf yang artinya kain wol, hingga dalam bahasa Yunani sophos yang artinya hikmah. Menurut terminologi, banyak para tokoh-tokoh sufi yang berpendapat tentang pengertian tasawuf. Yang pertama adalah ada Al-Jurairi yang mendefinisikan bahwa tasawuf adalah memasuki akhlak yang sunni dan keluar dari akhlak yang rendah. Yang kedua, ada Amir bin Usman Al-Maliki yang mendefinisikan bahwa tasawuf adalah seorang hamba yang setiap waktunya mengambil waktu yang utama. Secara garis besar, pengertian tasawuf adalah berarti ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Soal yang kedua adalah objek, sumber, dan dasar-dasar tasawuf. Objek tasawuf dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah objek materia, yang kedua adalah objek forma. Objek materia, menurut Al-Qurdi, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah amalan hati atau batin dan perasaan dalam hal membersihkan antara menyucikan diri. Yang kedua adalah objek forma. Menurut Asmaran, yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf adalah aspek esoteris yang berorientasi kepada pembinaan moral dan ibadah. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa yang menjadi objek forma dari ilmu tasawuf itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bersih sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber dan dasar-dasar ilmu tasawuf bersumber dari 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah. Yang ketiga adalah ilmu ketuhanan. Bila melalui teks tertulis, ilmu ketuhanan itu bisa melalui teks tertulis. Akan tetapi, pengalaman spiritual hanya bisa didapat melalui proses-proses tertentu. Nantinya di dalam ilmu tasawuf dijumpai al-maqamat dan al-hal sebagai tempat atau stasiun dan keadaan hati seorang sufi pada pengalaman spiritual yang dicapainya. Soal yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf dan sejarah perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu tasawuf itu ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang pertama adalah pengaruh dari konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah meneladani kehidupan Rasulullah, seperti berkehidupan yang sederhana, melaksanakan hal-hal yang menjadikan hati tenang, dan menjauhi kemewahan dunia, mengutamakan akhirat. Yang ketiga adalah maraknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk mencapai kemewahan duniawi pada zaman Umayyah. Yang keempat adanya dorongan bertasawuf. Faktor ekstern. Faktor ekstern tasawuf lahir karena pengaruh paham Kristen, yaitu menjauhi dunia dan mengasingkan diri di biara-biara. Yang kedua adalah tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Pitagoras,
Yang ketiga adalah tasawuf muncul dari filsafat emanasi Plotinus. Yang keempat adalah tasawuf lahir atas pengaruh nirwana. Yang kelima adalah tasawuf lahir atas pengaruh Hinduisme. Sejarah perkembangan tasawuf berawal dari abad ke-2 Hijriah, di mana sikap askatim yang tumbuh adalah apresiasi terhadap perilaku kehidupan Nabi Muhammad yang penuh sahaja. Pada abad ketiga terjadi penyimpangan berat yang dilakukan oleh Sufisme Syi'i dalam aspek tauhid atau teologi yang dinetralkan oleh teologi Ahlus Sunnah. Dan pada abad kelima, gerakan Sufisme ortodoks mencapai puncaknya dengan tokoh sentralnya Imam Al-Ghazali. Dan pada abad ke-6 sampai ke-8 Hijriah, lewat konsepsi Ibnu Arabi, corak makrifat yang dikembangkan adalah hubungan antara fenomena alam yang pluralistik dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya, yang populer dengan doktrin wahdatul wujud. Sehingga pada abad ke-8 Hijriah, Ibnu Taimiyah muncul dengan gagasan Neosufisme sebagai respon terhadap beberapa persoalan sosial masyarakat yang terabaikan pada masa itu. Dan sejak abad ke-16 diwarnai oleh peranan para Sufisme termasuk Hamzah Fansuri dan Sulaiman Al-Sumatrani yang membawa ajaran tasawuf melalui para Sufisme. Kemudian tarekat berkembang dan ditransfer ke Indonesia. Soal yang keempat adalah perbedaan antara makhomat dan al-ahwal, macam-macam tingkatannya dan pengertiannya. Makhom adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Pada tingkatan urutan makhomat, para sufi berbeda pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang paling umum digunakan adalah pandangan dari Al-Kalabadi. Menurutnya tingkatan makhom itu ada 10, yaitu taubat, zuhud, sabar, fakhir, dipercaya, tawadu atau rendah hati, tawakal, ridho, mahabbah. Macam-macam makhom itu ada 9. Yang pertama adalah makhom taubat, makhom zuhud, makhom sabar, makhom syukur, makhom khauf, makhom ridho dan takwa, makhom mahabbah, makhom hakikat dan makrifat. Yang kedua adalah al-ahwal. Ahwal adalah keadaan hati yang selalu berzikir, dan bukanlah hal itu dilihat dari metodologi mujahadah dan latihan-latihan seperti yang telah disebutkan sebagaimana terdahulu. Tingkatan al-ahwal. Yang pertama adalah tingkatan pengawasan diri atau al-murabbahah. Yang kedua adalah tingkatan kedekatan diri atau al-khurbu. Yang ketiga adalah tingkatan cinta atau al-mahabbah. Yang keempat adalah tingkatan takut atau al-khauf. Yang kelima adalah tingkatan harapan atau al-rojak. Yang keenam adalah tingkatan kerinduan atau as-sauf. Yang ketujuh tingkatan kejinakan atau senang mendekat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan tingkatan ketenangan jiwa atau al-itminan. Yang kesembilan tingkatan perenungan atau musahah. Yang kesepuluh adalah tingkatan kepastian atau al-yakin. Soal yang kelima adalah pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Zuhud secara bahasa berasal dari kata zahida, zahada, zahuda, zuhdan, yang berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Maka ada istilah zahida fi al-dunya yang berarti menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Pelakunya dinamakan al-zahid, yang berarti orang yang meninggalkan kehidupan dan kesenangan duniawi dan memilih akhirat.
Faktor-faktor munculnya zuhud dipengaruhi karena faktor 1, pengaruh Kristen sebagai paham menjauhi dunia dan hidup mengisolasi diri dalam biara-biara. Yang kedua, falsafat mistik Pitagoras. Yang ketiga, filsafat emanasi Plotinus. Yang keempat, ajaran Buddha dengan paham nirwana. Faktor-faktor yang bisa menumbuhkan sifat zuhud antara lain: 1. Memikirkan kehidupan akhirat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hati dari ingatan kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa memburu dunia sangatlah melelahkan. Yang keempat, menyadari bahwa dunia itu terlaknat. Yang kelima, merasa bahwa dunia adalah hina dan godaannya bisa membahayakan kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat.